Sering kepikiran nggak sih, kenapa harga kopi langganan kamu bisa naik turun? Atau kenapa tiket konser incaranmu tiba-tiba jadi mahal banget? Itu semua tuh hasil dari sebuah tarik ulur raksasa di pasar. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng rahasianya. Pasti pernah ngerasain kan, tiba-tiba harga cabai di pasar melambung tinggi, atau pas pandemi kemarin harga masker jadi nggak masuk akal. Sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar? Siapa yang nentuin harga? Jawabannya ada di dua kekuatan besar yang lagi perang di pasar. Oke, buat mecahin misteri harga ini, kita bakal jadi detektif. Kita selidiki dari dua sisi. Pertama dari sisi pembeli dengan hukum permintaannya, terus kita lanjut ke sisi penjual dengan hukum penawarannya. Siap? Yuk, kita mulai dari posisi kita dulu, sebagai pembeli. Oke, pemberhentian pertama, sudut pandang kita, para konsumen. Dalam bahasa ekonomi, ini yang namanya permintaan atau demand. Jadi, permintaan itu apaan sih? Penting banget nih. Di dunia ekonomi, permintaan itu bukan cuma sekedar aduh, pengen. Permintaan itu gabungan dari dua hal. Keinginan buat beli sesuatu dan kemampuan buat bayar. Kalau cuma pengen tapi kantong kosong, ya itu namanya halu, bukan permintaan. Nah, biar makin kebayang, lihat deh perbandingan ini. Ngayal pengen punya Ferrari tapi dompet isinya angin doang, hehe, itu bukan permintaan, itu mimpi di siang bolong. Beda cerita kalau kamu lapar, pengen nasi padang, dan ada duitnya nih buat bayar. Nah, itu baru namanya permintaan beneran. Terus, apa aja sih yang bikin kita jadi pengen beli sesuatu lebih banyak atau lebih sedikit? Jelas, yang pertama, harga barangnya itu sendiri. Tapi pendapatan kita juga ngaruh banget. Beda dong rasanya pas awal bulan sama akhir bulan. Hehe. Terus, harga barang lain juga bisa jadi pertimbangan. Kalau harga kopi lagi mahal banget, ya udah deh ngeteh aja dulu. Belum lagi soal selera, tren makanan yang lagi viral, sampai gosip-gosip kalau harga bensin mau naik. Semua itu ngaruh. Nah, dari semua faktor tadi, ada satu aturan main yang paling dasar, paling penting buat kita sebagai pembeli. Namanya hukum permintaan. Ini dia nih, aturan emas buat para pembeli. Gampangnya, bayangin aja kayak main jungkat-jungkit. Waktu harga barang lagi naik tinggi, keinginan kita buat beli pasti langsung turun. Tapi, sebaliknya, begitu ada tulisan diskon gede-gedean dan harganya turun, wih, langsung deh kita borong, jumlah yang dibeli pasti naik. Ingat ya, hubungannya itu selalu terbalik, selalu berlawanan. Biar gampang, kita lihat contoh es teh ini. Coba perhatiin, pas harganya 5.000, yang laku 100 gelas. Oke, masuk akal. Tapi, lihat deh, pas harganya turun jadi 3.000, penjualannya langsung loncat jadi 200 gelas. Makin murah, ya makin rame yang beli. Logis banget kan? Nah, kalau angka-angka di tabel tadi kita ubah jadi gambar, jadi grafik, jadinya kayak gini nih. Sebuah kurva permintaan. Lihat deh bentuknya, selalu miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Ini tuh gambaran visual yang pas banget buat hukum permintaan. Harga di atas, jumlah yang dibeli dikit. Harga di bawah, jumlah yang dibeli jadi banyak. Oke, urusan pembeli udah kelar. Sekarang saatnya kita ganti topi. Kita putar balik koinnya dan sekarang kita jadi penjual. Selamat datang di dunia penawaran atau supply. Jadi, penawaran itu apa? Gampangnya, ini adalah seberapa banyak barang yang mau dan bisa dijual sama produsen di harga tertentu. Kalau permintaan tadi soal mau beli, nah penawaran ini soal mau jual. Sama kayak permintaan, penawaran juga banyak faktornya. Ya jelas harga jualnya. Tapi ada juga biaya produksi, harga bahan baku, gaji karyawan, itu semua kan harus dihitung. Terus teknologi juga ngaruh banget. Mesin baru yang lebih cepat bisa bikin produksi lebih banyak. Jangan lupa juga ada pajak dari pemerintah atau malah subsidi. Sampai jumlah pesaing di pasar. Komplit banget kan? Dan tentu aja, para penjual juga punya aturan mainnya sendiri. Ini yang kita sebut hukum penawaran. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling gede. Harga tinggi yang bikin pusing pembeli itu justru jadi kabar baik buat penjual. Hukum penawaran itu hubungannya searah. Maksudnya, waktu harga barang lagi naik, wah penjual makin semangat dong produksi dan jual lebih banyak. Untungnya lebih gede kan? Sebaliknya, kalau harga lagi turun, ya semangat jualnya juga jadi kendor. Kita balik lagi ke contoh es teh, tapi sekarang dari sisi penjual. Lihat ya, pas harganya 5.000, penjual mau tuh nyediain 100 gelas. Kenapa? Untungnya mantap. Tapi coba lihat pas harganya anjlok ke 2.000. Wah, mereka cuma mau jual 40 gelas aja. Untungnya tipis, ngapain capek-capek kan? Jadi intinya makin tinggi harganya, makin banyak barang yang ditawarkan. Dan kalau data ini kita gambar, kurva penawaran itu kebalikannya kurva permintaan. Bentuknya itu nanjak, dari kiri bawah ke kanan atas.
Ini nunjukin hubungan yang positif atau searah. Harga makin tinggi, jumlah barang yang ditawarin juga makin banyak. Oke, jadi kita punya dua kubu yang saling bertolak belakang kan? Pembeli maunya harga semurah mungkin, penjual maunya harga setinggi mungkin. Bener-bener kayak tarik tambang. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya dua keinginan yang beda arah ini akhirnya bisa ketemu di satu titik dan sepakat soal satu harga? Nah, itu dia misteri yang akan kita pecahkan di pembahasan selanjutnya.